Terima kasih Anda masih di News Pagi, pemirsa. Barreskrim Polri melakukan gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang belakangan kembali menjadi sorotan publik. Di tengah-tengah pro kontra yang terus bergulir, dua kubu hadir dalam forum gelar perkara, baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Jokowi yang dihadiri oleh tim kuasa hukum. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi dimulai pukul 10 pagi di gedung Barreskrim Polri. Gelar perkara dihadiri dua kubu baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Joko Widodo yang dihadiri oleh tim kuasa hukumnya. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA membawa dokumen hasil analisis digital yang mereka klaim menguatkan dugaan pemalsuan ijazah. Sementara tim kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan memberikan keterangan balik yang menyatakan bahwa gelar perkara pada tahap penyelidikan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, namun tetap menghormati proses yang dilakukan oleh penyidik. Nah, jadi saya dan Dr. Rismon tadi didengar betul dan kami itu sesuai dengan kapasitas. Kami karena dibekali dengan insya Allah ilmu pengetahuan, kami kemudian tadi memaparkan, minta tolong dipegang. Kami memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan tentang analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu. Ya. Dan saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini, baik secara hardware maupun secara software, tadi kami berikan dan Pak Kepala pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung dikopi untuk anggota supaya nanti bisa di semuanya ya. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Barreskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan. Sedianya Barreskrim Polri menjadwalkan gelar perkara dilakukan pekan lalu, namun atas permintaan pelapor, agenda baru dilaksanakan pada Rabu pagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Irian Syah, Jaka Samsah, iNews melaporkan. Dalam gelar perkara yang digelar di Barreskrim Polri, Roy Suryo telah memaparkan hasil analisisnya terhadap ijazah Jokowi yang diyakini 99% palsu. Pada hasil uji error level analysis atau ELA, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not matched atau tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto di bio atau Domatno Budi Utomo. Kemudian, ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Sedangkan ijazah nomor 1120 Jokowi tidak identik. Kesimpulan dari hasil uji skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada yang asli. Komisi Kepolisian Nasional ikut memantau dan aktif bertanya dalam proses gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Sementara itu pemirsa, pihak pelapor dan terlapor ini sudah menunjukkan berbagai barang bukti hingga data pembanding. Ada ijazah Pak Jokowi, bagaimana pembandingnya? Nah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Nah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding, tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Nah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ, sehingga kita bisa tahu nih betul enggak. Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen, ya, per dokumen dicek, terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada
ijazah satu pakai profesor, satunya enggak, atau pakai pakai SOE, pakai SU, itu juga dicek. Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan hadir dalam sidang pembelaan Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pledoi tersebut, Lembong mengaku tidak terlibat korupsi impor gula. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan setelah dituntut 7 tahun penjara. Dalam pledoi yang dibacakan tim hukum, Lembong disebut tidak mengetahui apa yang dilakukan PT PPI karena hal tersebut merupakan level teknis. Surat Mendak nomor 490 beserta lampirannya adalah produk yang memberikan kerangka acuan dan batasan atas siapa saja yang capable. Adapun penunjukan terhadap 8 PGR dan PT Kebun Tebu Mas ialah pada tindakan level pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh PT PPI. Fakta persidangan membuktikan terdakwa sama sekali tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak pernah memberikan arahan atas apa yang dilakukan oleh PT PPI, meski yang dilakukan oleh PT PPI merujuk pada Surat Mendak 490. Dalam sidang pledoi ini, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ikut hadir dalam sidang. Anies mendoakan agar majelis hakim bisa memutuskan dengan adil. Jadi kami datang ingin mendengarkan dan kita mendoakan, kita yakin bahwa insya Allah majelis hakim nantinya akan memutus dengan adil, dengan objektif dan berikan kepastian hukum. Sebelumnya, jaksa meyakini Tom bersalah dalam kasus korupsi impor gula. Selain menuntut hukuman 7 tahun penjara, jaksa juga menuntut Lembong membayar denda 750 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Subsidiar pasal 3 junto. Terdakwa kasus korupsi impor gula, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengatakan pledoi dirinya lebih personal dari sisi sudut pandang sebagai pribadi dan lebih ke arah substansi kebijakan. Sudah berminggu-minggu saya menyiapkan pledoi, ya kan. Baru tadi pagi saya dikasih tahu kalau yang namanya pledoi itu harus ada judulnya, ya kan. Jadi tadi pagi saya langsung memikirkan ya apa judul yang ingin saya taruh sebagai judul pledoi saya, dan saya putuskan untuk memberikan judul hanya 2 kata saja, yaitu di persimpangan. Ya. Dan ya saya berterima kasih sekali tadi tentunya tim hukum saya, tim penasihat hukum saya menyampaikan pledoi mereka, ya, dan sangat lengkap tentunya, sangat teknis terus terang. Tentunya pledoi saya akan lebih personal ya, lebih dari sisi sudut pandang saya sebagai pribadi, sebagai pembuat kebijakan, ya, dan mungkin lebih ke arah substansi kebijakan. Ya. Tadi kan sudah disampaikan dari sisi yuridis, dari sisi teknis hukum. Saya ingin melengkapi dengan pandangan dari segi substansi dan juga dari segi apa yang saya alami langsung ya pada saat perkara di 2015-2016.